Halo Sobat Denpasar Mengajar, jumpa lagi dengan Pak Wite. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gaya gesek. Ya, sebelumnya silakan Sobat Denpasar Mengajar like, share, dan subscribe channel Denpasar Mengajar agar Sobat Denpasar Mengajar selalu mendapatkan informasi terkini dari Denpasar Mengajar. Oke, Sobat Denpasar Mengajar ya. Bapak langsung saja pada materi gaya gesek ya. Jadi secara teori itu ada dua gaya gesek ya. Ada dua gaya gesek. Yang pertama itu adalah gaya gesek statis. Ya, statis. Simbolnya nanti Fs ya. Nah, gaya gesek statis ini apa? Gaya gesek statis ini adalah gaya gesek ya saat benda diam ya atau ya saat benda diam atau tepat akan bergerak. Tepat akan bergerak. Ya. Jadi tepat akan bergerak itu artinya belum bergerak ya, mau bergerak gitu ya. Terus yang berikutnya ada gaya gesek kinetik. Ya, kinetik. Ini disimbolkan dengan FK. Ya, ini apa nih gaya gesek kinetik ini apa? Gaya gesek saat benda bergerak ya. Oke. Kemudian rumusannya ya. Untuk rumusan jadi Fs itu nanti ada mu S kali N ya. Kemudian kalau Fk itu mu K kali N ya. Mu itu apa? Mu ini adalah koefisien gaya gesek. N ini apa? Ini gaya normal. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai gaya normal, Sobat Denpasar Mengajar silakan tonton video Bapak tentang gaya normal, ya. Nah, kemudian ada catatan Sobat Denpasar Mengajar. Jadi nilai dari Fs maksimum itu adalah sebesar F. Oke. Ini catatannya nanti ya. Fs maksimum sebesar F. F itu adalah gaya ya. F di sini apa? Gaya yang bekerja ya. Oke, gaya yang bekerja pada benda tersebut. Kemudian Sobat Denpasar Mengajar aturan yang harus dipahami. Aturan ya, aturannya yang pertama, jika gaya gesek statis lebih besar sama dengan gaya yang bekerja pada benda, maka ya besar gaya gesek F itu sebesar berapa? Oke, sebesar gaya yang bekerja pada benda ya. Sedangkan jika besar gaya gesek statis lebih kecil dari F, maka besar gaya gesek F sebesar apa? Sama dengan gaya gesek kinetik ya. Jadi dua aturan ini harus Sobat Denpasar Mengajar ingat untuk menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan besarnya gaya gesek. Apakah nanti menggunakan gaya gesek statis atau kinetik ya.
Oke, Sobat Denpasar mengajar. Selanjutnya Bapak akan berikan 2 kasus soal yang berhubungan dengan gaya gesek ini. Oke, Sobat Denpasar mengajar. Bapak tuliskan contoh kasus yang pertama ya. Oke, misalnya Bapak tuliskan sebuah bidang, di atasnya ada benda, ya. Kemudian ada gaya F, ya. Nah, gaya F ini misalnya adalah 20 Newton. Oke, diketahui nanti yang pertama ini adalah masanya adalah massa benda 10 kg. Kemudian mu S itu adalah 0,3, mu K adalah 0,1. Oke? Nah, pertanyaannya adalah berapa besar gaya gesek yang dialami oleh benda ini, ya? Oke. Nah, untuk menjawab soal atau kasus yang pertama ini, kita gambar terlebih dahulu gaya-gaya yang bekerja pada benda. Oke, yang pertama sudah ada gaya F ya. Yang kedua, ingat selalu ada gaya yang menuju pusat bumi, ya. Gaya itu apa? M kali G, ya. Terus ada gaya reaksi dari bidang, namanya adalah gaya normal, N. Dan ada lagi satu yang berlawanan dengan gaya yang diberikan pada benda, namanya itu adalah F. Itu gaya gesek. Nah, dari gambar gaya-gaya yang kita tuliskan, kita coba mencari gaya besar gaya F ini. Oke, langkah pertama kita mencari dulu besarnya gaya normal. Oke, jadi yang pertama kita tinjau dari sigma Fy-nya. Sigma Fy sama dengan 0 karena bendanya tidak naik dan turun, ya. Gaya yang bekerja secara vertikal itu adalah N dan M kali G. Berarti N kurang M kali G sama dengan 0. Berarti N-nya sama dengan apa? M kali G. Oke? Berarti besarnya gaya normal, masanya adalah 10. Nah, gravitasi kalau tidak diketahui, kita pakai besaran gravitasi yang umum, yaitu 10. Ya, 10 kali 10, jadi besarnya gaya normal adalah 100 Newton. Ya. Kemudian kita tinjau sekarang besarnya Fs. Oke, besarnya gaya gesek statis. Ya, rumusnya mu S kali N. Oke, mu S-nya adalah 0,3 kali 100. Berapa? 0,3 kali 100 adalah 30 Newton. Oke. Kita coba juga tinjau Fk-nya. Fk mu K kali N. Nah, mu K-nya berapa? 0,1 kali 100. Dapatnya 10 Newton. Oke. Kemudian kita lihat aturan bagaimana cara menentukan gaya gesek. Ya. Aturannya, jadi kita lihat aturan ya. Aturan ya. Ya, oke, kita lihat gaya gesek statisnya. Karena gaya gesek statisnya 30 Newton. Gaya yang bekerja pada benda 20 Newton. Berarti apa? Fs lebih besar dari F. Oke? Karena Fs lebih besar dari F, maka besar gaya geseknya berapa? Besar gaya geseknya adalah sebesar F. Sebesar F-nya itu berapa? 20 Newton, ya. Jadi untuk kasus yang pertama ternyata besar gaya F-nya adalah sebesar gaya yang diberikan pada benda sebesar 20 Newton. Artinya apa? Artinya kasus yang pertama walaupun sudah diberi gaya sebesar
20 Newton, benda ini masih tidak bergerak. Ya. Oke, itu kasus yang pertama. Sekarang Bapak tuliskan kasus yang kedua. Misalnya seperti ini. Oke, Pak gambar. Bidangnya masih tetap bidang datar ya. Oke. Nah, di sini diberikan gaya F sebesar gayanya sekarang misalnya 100 Newton. Oke, diketahui di sini misalnya massa benda itu ya 20 kg ya. 20 kg, misalnya mu S-nya di sini adalah 0,4 misalnya, mu K-nya itu adalah 0,2 itu misalnya ya. Nah, oke. Kemudian kita gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda. Oke, yang pertama selalu gaya ke bawah ya. Gaya ke bawah itu adalah M kali G ya. M kali G. Terus gaya reaksi dari bidang ke atas, namanya gaya normal ya, N. Kemudian ada gaya yang berlawanan dari gaya yang diberikan, namanya adalah gaya gesek, F. Oke. Sama dengan kasus yang pertama ya. Mula-mula kita mencari dulu besarnya N. Jadi sigma Fy sama dengan apa? 0 ya. Kemudian N dikurangi M kali G sama dengan 0. Jadi nilai N sama dengan M kali G. M-nya tadi 20. G-nya ya kita pakai yang umum aja 10. Berarti dapatnya 200 Newton. Oke. Setelah ini ya, kita coba mencari Fs-nya, ya, gaya gesek statisnya. Gaya gesek statisnya adalah mu S kali N. Mu S-nya adalah 0,4 kali 200. Dapatnya di sini 80 Newton. Kemudian cari juga Fk. Mu K kali N. Mu K-nya 0,2 kali 200. Dapatnya 40 Newton. Selanjutnya, bandingkan ya, kita pakai aturan bandingkan gaya gesek statis yang ini dengan gaya yang bekerja pada benda. Oke, ternyata apa? Gaya gesek statisnya lebih kecil dari gaya yang bekerja pada benda. Kita lihat aturannya. Oke. Jadi karena Fs lebih kecil dari gaya yang bekerja pada benda, maka apa? Maka besar gaya gesek F sama dengan apa? Fk. Tadi Fk dapatnya berapa? 40 Newton ya. Jadi untuk kasus yang kedua, dengan gaya yang diberikan 100 Newton, maka benda ini sebenarnya bergerak karena gaya gesek yang bekerjanya adalah gaya gesek kinetis sebesar 40 Newton. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, demikian penjelasan Bapak tentang gaya gesek. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan Sobat Denpasar Mengajar, simak terus video-video Bapak terkait dengan soal latihan fisika. Dan tetap diingat, belajar bersama Denpasar Mengajar pasti fun.